Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita bersama mengawali hari ini dengan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur bersatu hati Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah memberikan kami kesempatan, yang telah memberikan kami anugerah berupa nafas kehidupan. Dan pada saat ini kami hendak membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama, itu semua dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-41 ayatnya yang ke-15 yang berkata, "Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan yang buruk itu memakan 7 ekor lembu gemuk yang mula-mula lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula, lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku, kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepada aku." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu sebuah lagu rohani berjudul Waktu Tuhan menjadi sangat viral, menjadi sangat terkenal, hingga saat ini bahkan video klipnya sudah ditonton 19 juta kali. Nah, hal ini mau membuktikan bahwa banyak orang yang tersentuh dengan lirik lagu ini yang menyatakan bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, kutakan bertahan, kutakan goyah, karena kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kira-kira begitu lirik lagu dari lagu Waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan pasti yang terbaik ini pun dibuktikan dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Bahwa oleh Yusuf, ia yang sudah sejak lama dibuang oleh saudara-saudaranya ke Mesir, ada begitu banyak cobaan, ada begitu banyak kerintangan yang ia hadapi, hingga ia akhirnya bertemu dengan pemimpin bangsa Mesir, yaitu Firaun. Dan ini bukan sebuah proses yang mudah yang dilalui oleh Yusuf. Untuk ada di titik ini, untuk ada dan bertemu dengan Firaun, dia butuh proses yang panjang. Tapi dalam proses yang dia jalani, dia percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan ketika iman tersebut akhirnya membuahkan sebuah hasil, maka Yusuf percaya itu semua karena Tuhan. Maka
Kalau kita membaca ayat ini, kesempatan yang Allah berikan lewat mimpi yang ia berikan kepada Firaun tidak kemudian membuat Yusuf menyatakan atau mempertontonkan kehebatan dirinya untuk dapat membaca sebuah mimpi. Tetapi dia mengingat proses panjang yang dia lalui, begitu banyak pergumulan yang ia lalui untuk ada di titik dia bertemu dengan pemimpin bangsa Mesir. Dan kemudian kalau kita baca lagi ayat-ayat ke depan, Yusuf kemudian memimpin. Yusuf ada di kepemimpinan bangsa Mesir. Dan ibu bapak saudara sekalian, belajar dari Yusuf kita melihat bahwa Yusuf tidak hanya mempertontonkan dirinya, tapi di ayatnya yang ke-16, Yusuf menyaut Firaun, katanya, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Bukan tentang Yusuf yang mampu membaca atau mengartikan mimpi dari Firaun, tetapi karena Allah yang juga akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Itu yang dinyatakan oleh Yusuf. Yusuf menyatakan bahwa dia adalah perpanjangan tangan Tuhan. Dan dia mengingat segala sesuatu yang ia miliki untuk ada di titik ini, itu semua asalnya dari Tuhan. Yusuf dapat mengartikan mimpi Firaun dan berkata bahwa Allah sedang memberi sebuah tanda kesejahteraan bagi bangsa Mesir melalui mimpi Firaun. Ini mau menyatakan, ini mau mengajarkan kita bahwa ada di titik ini dengan begitu banyak pergumulan, dengan begitu banyak pencapaian kita hingga di hari ini. Itu semua bukan karena kuat hebat kita. Waktu Tuhan itulah yang menjawab segala sesuatu. Kesabaran kita, iman kita kepadanya, dan bagaimana kita menyikapi segala duka, segala suka yang Tuhan berikan. Dan ketika tiba saatnya Tuhan memberikan apa yang kita inginkan, apa yang terbaik yang kita rasa dalam diri kita, dalam hidup kita, ingatlah bahwa semua itu karena Tuhan. Jadi jangan hanya ketika dalam pergumulan kita berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi saat pencapaian, saat kesuksesan, saat kebahagiaan datang, kita lupa untuk menyatakan bahwa waktu Tuhanlah memang yang terbaik. Kita justru sebaliknya, kita menyombongkan diri bahwa ini memang waktunya saya untuk tampil, untuk menyatakan kegagahan, kehebatan saya. Belajar dari Yusuf, kita bersama diajarkan bahwa apapun proses yang Tuhan berikan, apapun pencapaian yang kita berikan, apapun pergumulan yang diberikan oleh Tuhan, waktu dia adalah yang terbaik. Dan ketika dia sudah memberikan waktu yang terbaik, maka gunakanlah waktu itu untuk mempersaksikan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Mempersaksikan Tuhan sebagai sumber segala-galanya. Bahwa apa yang kita miliki sampai di hari ini, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Itu semua karena Tuhan mau menyatakan kasih-Nya. Jadi, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama mengingat, menyatakan karya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam lingkungan sekitar kita, dalam pertemanan kita, dan dimanapun kita berada, nyatakan karya Tuhan lewat pencapaian dan pergumulan yang kita alami. Tuhan yang memampukan kita untuk berjalan hingga di hari ini adalah Tuhan yang mau juga kita puji, kita muliakan lewat setiap langkah baik, lewat setiap perjalanan kehidupan yang kita lakukan ke depan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kehidupan kita ke depan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan bahwa di hari ini kami boleh bersama
mengerti, memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengerti bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan ketika waktu Tuhan tersebut boleh nyata dalam kehidupan kami mau bersyukur lewat kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Lewat kehidupan yang mempersaksikan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini kami hendak melanjutkan mengawali aktivitas kami pada pagi hari ini. Berkati, tuntun dan sertai kami. Berikan kami hikmat yang berasal daripadamu, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan untuk menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa, ini syukur kami. Demi Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur.